dengan NIM C30124115. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan jurusan S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sebuah soal mengenai deret aritmatika, bagaimana cara mengerjakannya. Nah, yang pertama kita akan masuk ke dalam soalnya dulu. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, di sini soalnya adalah sebuah perusahaan rintisan startup di bidang teknologi memulai operasinya dengan pendapatan sebesar 250 juta rupiah pada tahun pertama. Manajemen perusahaan menerapkan strategi ekspansi dengan menargetkan peningkatan pendapatan tetap sebesar 75 juta rupiah per tahun. Sebagai seorang analisis keuangan, jawablah pertanyaan berikut dengan cara memberikan perhitungan jelas. Yang pertama, berapakah total pendapatan untuk 10 tahun pertama? Yang kedua, jika target perusahaan adalah mencapai total pendapatan kumulatif sebesar 15 miliar rupiah, pada tahun keberapakah target ini akan tercapai? Sebelum kita mengerjakan soalnya, hal yang pertama kita lakukan adalah mencari rumusnya. Nah, rumus untuk mencari suku KN dalam deret aritmatika itu adalah Sn sama dengan N per 2 dikali dengan 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Setelah kita mengetahui rumusnya ini, baru kita masukkan ke dalam soalnya. Jadi sekarang kita akan menjawab soal nomor 1. Nah, soal nomor 1. Seperti yang kita diketahui A-nya itu sama dengan 250 juta rupiah, kemudian B-nya itu 75 juta rupiah. Nah, kita masukkan ke dalam rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 dikali B. Nah, N-nya itu sama dengan 10. N itu kan suku pertama. Nah, suku pertamanya untuk 10. Jadi dia itu mencari suku pertama dari 10. Jadi N-nya itu sama dengan 10. Nah, jadi otomatis Sn-nya adalah S10. Nah, kita jawab nih. Seperti yang ada di sini dijelaskan. Jadi kita masukkan S10-nya sama dengan 10 dibagi 2. Dari mana itu didapat? Karena dari rumusnya N per 2. Jadi 10 per 2. Jadi kemudian dimasukkan ke rumus lagi 2A, jadi A-nya itu kan 250, jadi kita masukkan sesuai rumus yaitu 250. Kemudian ditambah dengan N kurang 1, di mana N-nya itu merupakan 10 dan dikurang 1, jadi 10 dikurang 1 dan dikali B, B-nya itu adalah 75, jadi di situ adalah 75. Kemudian S10 sama dengan 10 dibagi 2 tadi berapa? Sama dengan 5, jadi di situ adalah 5. Jadi kemudian 2 dikali 250 sama dengan 500 ditambah 10 dikurang 1 sama dengan 9 baru dikali dengan 75. Kemudian dilanjutkan dengan S10 sama dengan 5, kemudian 500-nya masih tetap ditambah dengan 9 dikali 75 tadi hasilnya menjadi 675. Nah, jadi kemudian S10 sama dengan 5-nya masih tetap. Jadi dalam kurung 500 ditambah dengan 675 mendapatkan hasil 1175. Nah, kemudian di akhir S10-nya itu sama dengan 1175 tadi dikali dengan 5 mendapatkan hasil 5875. Jadi total pendapatan 10 tahun pertamanya itu dari perusahaan tersebut adalah 5.875 miliar rupiah. Oke, gimana, paham kan? Nah, sekarang kita lanjut ke soal kedua. Nah, soal kedua itu adalah jika target perusahaan adalah mencapai total pendapatan kumulatif sebesar 15 miliar rupiah pada tahun ke berapakah target ini akan tercapai? Untuk menjawab soal kedua itu masih sama menggunakan rumus yang sama juga. Kita itu masih mencari Sn. Nah, di dalam soal kedua ini Sn-nya itu sama dengan 15.000 juta rupiah. Nah, jadi kita masukkan saja ke rumusnya. Jadi Sn-nya itu sama dengan 15 juta rupiah sama dengan N per 2. Kenapa N? Karena kita belum tahu N-nya itu, jadi masih di situ N per 2. Kemudian di dalam kurung 2A, jadi 2A-nya 2-nya tetap, kemudian A-nya itu masih 250 ditambah dengan N dikurang 1 dikali 75. Kemudian 15.000 sama dengan N per 2, 2 dikali 250, 500 sama dengan, karena N-nya belum diketahui atau belum didapatkan, jadi kita ini kalikan, dimana yang dikalikan adalah N dikali 75 menjadi 75N, kemudian min 1 dikali 75 menjadi min 75. Lanjut, 15.000 sama dengan N per 2 dikali
Nah, jadi 500 tadi dikurang dengan 75 mendapatkan hasil menjadi 425. Kemudian ditambah dengan 75N. Kemudian lanjut, karena duanya ini pindah ruas ke samping kiri atau dia pindah posisi, jadi dia kalinya mengikut. Jadi 15.000 dikali 2 sama dengan N dalam kurung 425 ditambah 75N. Kemudian di bawahnya 15.000 dikali 2 tadi berapa? 30.000. Jadi di situ ditulis 30.000 sama dengan, dimana 425 ini dikali dengan N sama dengan menjadi 425N. Kemudian 75N ini dikali dengan N menjadi 75N kuadrat. Kenapa di situ 75N kuadrat? Karena 425 dikali N sama dengan 425N ditambah dengan 75N dikali N menjadi 75N kuadrat. Kemudian kita jadikan ini persamaan, yang dimana persamaan itu 30.000 ini dia pindah ruas ke kanan, yang dimana 75N kuadrat ditambah 425N dikurang 30.000 sama dengan 0, yang dimana A sama dengan 75, B sama dengan 425, dan C sama dengan min 30.000. Maka selanjutnya yang kita lakukan adalah memasukkannya ke dalam rumus. Ke dalam rumus. Rumus ini adalah N sama dengan min B plus min akar kuadrat B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Nah, jadi kita masukkan ke rumusnya. N sama dengan B-nya seperti yang kita ketahui tadi, B-nya itu sama dengan 425. Jadi di situ min 425 plus min akar kuadrat B pangkat 2 yaitu 425 pangkat 2 dikurang dengan 4, A-nya sama dengan 75, kemudian C-nya sama dengan min 30.000 dibagi 2A, yang dimana A-nya 75, jadi 2 dikali 75. Selanjutnya N sama dengan min 425 plus min akar kuadrat, jadi 425 pangkat 2 tadi mendapatkan hasil 180.625.000 ditambah dengan 4 dikali 75 dikurang dengan 30.000 sama dengan 9 juta. Kenapa disitu menjadi positif? Karena negatif ketemu negatif dia menjadi positif. Makanya di situ 180.625.000 ditambah dengan 9 juta mendapatkan hasil 9.180.625.000 per 150 atau dibagi dengan 150. Gimana kita mendapatkan 150-nya itu? Dengan cara 2 dikali 75 mendapatkan hasil 150. Selanjutnya, N sama dengan min 425 ditambah akar dari 9.180.625.000 tadi adalah 31,6 per 150. Kemudian dari hasilnya ini kita ambil yang positifnya, jangan yang negatifnya. Jadi hasilnya itu 3031,6 dikurang 425 dibagi 150 itu sama dengan 2606,6 dibagi 150 setara dengan 17,38. Nah, kemudian demikianlah penjelasan saya mengenai soal deret aritmatika. Lebih dan kurangan saya mohon maaf. Saya harap teman-teman paham. Jadi saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sekarang akan lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Halo semua, perkenalkan nama saya Sadia Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal tentang fungsi linear pada biaya untuk penerapan matematika ekonomi. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya atau soalnya, di mana soal tersebut minta perusahaan A mengeluarkan biaya tetap sebesar 40.000, sedangkan biaya variabel yang dikeluarkan perusahaan A ditujukan dengan persamaan VC sama dengan 200Q. Ditanyakan berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan A memproduksi 600 unit barang, dan gambarkan persamaan kurva biaya total. Oke, untuk menghitung biaya total kita menggunakan rumus seperti berikut, di mana C sama dengan FC tambah dalam kurung VC kali Q. Untuk keterangan dari rumusnya ada di atas ini, di mana FC adalah biaya tetap,
VC adalah biaya variabelnya, kemudian C adalah biaya total, dan Q adalah jumlah variabelnya. Oke, kita lanjut ke penyelesaiannya. Dimana C sama dengan 40.000 ini kan dari soal jelaskan bahwa biaya tetapnya 40.000, jadi kita taruh sini 40.000 karena VC-nya dari rumusnya kan VC-nya biaya tetap dia bilang. Jadi kita masukkan biaya tetapnya 40.000 ditambah dalam kurung VC-nya itu 200. Kita masukkan kemudian dikali dengan Q-nya itu 600. Nah, kemudian turun lagi 40.000 tambah, jadi 200 kali 600 itu 120, 40 tambah 120 sama dengan 160. Jadi total biaya yang dikeluarkan perusahaan A untuk memproduksi 600 unit barang adalah 160.000. Oke, kita lanjut pada bentuk kurvanya. Pertama-tama kita perlu pahami sumbu dalam grafiknya, di mana sumbu horizontal ini dilambangkan sebagai sumbu X, namun kalau untuk dalam penerapan matematika ekonomi ini diganti menjadi Q, di mana Q menunjukkan jumlah barang yang diproduksi. Nah, ini sumbu vertikal biasa disimbolkan dengan Y, namun dalam matematika ekonomi itu menjadi C, di mana C adalah menunjukkan biaya total dalam rupiah. Oke, sekarang kita masuk ke elemen-elemen penting dalam grafiknya. Yang pertama itu ada ini, garis biaya tetap, di mana garis biaya tetap ini berbentuk horizontal. Dia tidak akan pernah berubah. Karena biaya tetap ini, walaupun suatu perusahaan tidak memproduksi, perusahaan harus tetap membayar biaya tersebut. Jadi biayanya itu adalah 40.000. Nah, ini adalah garis biaya variabel, di mana garis ini adalah biaya yang bergantung pada jumlah barang yang diproduksi. Jadi ini garisnya dari 0 karena biaya variabel itu hanya muncul saat produksi dimulai. Karena biaya variabelnya itu 200 dan jumlah variabelnya itu 600, sehingga didapat adalah 120, sehingga titiknya di sini. Nah, yang terakhir itu ada biaya total. Biaya total itu adalah hasil dari penjumlahan antara biaya tetap ditambah dengan biaya variabel, di mana biaya variabel itu dikalikan juga dengan biaya jumlah variabelnya, sehingga didapat ini titiknya di 160, karena 40.000 ditambah 200 kali 600 kan 120 tadi, jadi 40 tambah 120 itu 160.000, sehingga biaya totalnya itu adalah 160.000 dan ini titiknya seperti itu. Nah, jadi sekarang kita sudah memahami bagaimana biaya tetap, biaya variabel, dan total bekerja dalam grafik. Dengan gambar ini atau dengan bentuk grafik ini, kita bisa melihat bagaimana biaya total meningkat saat produksi bertambah. Oke, itulah video penjelasan saya mengenai fungsi linear pada biaya untuk penerapan matematika ekonomi. Semoga penjelasan ini membantu. Yuk kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astirawati. Pada video kali ini saya akan menjelaskan konsep fungsi nonlinear. Langsung saja kita ke pengertian apa itu fungsi nonlinear. Jadi fungsi nonlinear merupakan fungsi dengan pangkat tertinggi variabelnya tidak sama dengan 1. Fungsi nonlinear memiliki bentuk grafik yang tidak lurus. Fungsi nonlinear itu ada banyak macamnya, dan dalam video kali ini yang akan saya jelaskan yaitu fungsi kuadrat saja. Jadi apa itu fungsi kuadrat? Jadi fungsi kuadrat merupakan fungsi yang memiliki pangkat tertinggi variabelnya sama dengan 2, di mana persamaannya yaitu Y sama dengan fungsi X sama dengan A X pangkat 2 ditambah BX ditambah C, di mana A tidak sama dengan 0. Keterangannya, jadi Y itu sama dengan variabel terikatnya, X sama dengan variabel bebasnya, A dan B adalah koefisiennya, dan C adalah konstanta. Jadi, bentuk grafik fungsi kuadrat itu terdiri dari 4. Yang pertama ada elips, yang kedua lingkaran, ketiga itu hiperbola, dan yang keempat itu parabola. Dalam video kali ini yang saya jelaskan yaitu parabola saja. Jadi pengertian dari parabola adalah garis atau kurva di mana tempat kedudukan titik-titik yang membentuknya berjarak sama terhadap sebuah titik fokus dan garis direktrix.
Titik fokus adalah suatu titik di mana jarak antara titik sembarang pada garis parabola ke fokus adalah sama. Garis direktris adalah garis sumbu simetris terhadap titik fokus. Di sini diperlihatkan grafik parabola untuk mempermudah melihat di mana letak direktrisnya. Dan ada pula di situ titik ekstrim atau titik puncak, di mana pengertian dari titik ekstrim atau titik puncak adalah titik potong antara sumbu simetris dan kurva parabola. Dan di situ juga diperlihatkan ada kurva parabola, yaitu garis melengkungnya, dan ada sumbu simetris, di mana sumbu simetris adalah sumbu yang membagi dua kurva parabola sama besar. Bentuk grafik parabola itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada parabola vertikal di mana sumbu simetrisnya sejajar dengan sumbu Y, dan yang kedua yaitu parabola horizontal di mana sumbu simetrisnya sejajar dengan sumbu X. Jadi bentuk umum fungsi kuadrat antara parabola vertikal dan parabola horizontal itu berbeda. Yang pertama itu ada parabola vertikal Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, X yang berpangkat 2. Dan untuk mengetahui apakah parabola vertikal itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah dengan melihat angka atau nilai A-nya. Apabila A lebih kecil dari 0, maka parabolanya itu terbuka ke bawah, dan apabila A lebih besar dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas. Dan yang kedua parabola horizontal di mana X sama dengan AY pangkat 2 ditambah BY ditambah C, Y yang berpangkat 2. Di mana untuk mengetahui apakah parabola horizontal itu terbuka ke kiri atau terbuka ke kanan dengan melihat angka atau nilai A-nya. Apabila A lebih besar dari 0, maka parabola terbuka ke kanan, dan apabila A lebih kecil dari 0, maka parabola terbuka ke kiri. Jadi kita juga bisa mengetahui kedudukan grafik fungsi kuadrat parabola pada sumbu X dengan menggunakan rumus diskriminasi D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC, di mana jika nilai D lebih besar dari 0, maka kurva parabolanya itu memotong sumbu X, dan apabila D sama dengan 0, maka kurva parabolanya itu menyinggung sumbu X. Dan yang terakhir, apabila D kurang dari 0, maka kurva parabolanya tidak memotong sumbu X. Untuk menentukan grafik fungsi kuadrat parabola, kita langsung saja ke contoh soal. Jadi, di contoh soal ini diberikan soal gambarkan grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Nah, dari soalnya saja kita sudah bisa mengetahui kalau parabolanya itu pasti akan berbentuk vertikal, karena tadi dari penjelasan sebelumnya di mana X-nya yang berpangkat 2, dan dari persamaan ini juga, dari fungsinya ini juga kita bisa mengetahui bahwa parabolanya itu akan terbuka ke atas karena nilai A-nya lebih besar daripada 0. Dan dari persamaan ini juga kita bisa mengetahui bahwa kurva parabolanya pasti akan memotong sumbu X karena nilai diskriminannya lebih besar dari 0. Langsung saja kita ke penyelesaiannya, yaitu yang pertama menentukan titik potong sumbu X dengan memisalkan Y sama dengan 0. Jadi untuk mengetahui sumbu X-nya itu atau titik di sumbu X-nya, kita bisa menggunakan pemfaktoran dan rumus ABC. Jadi faktor dari X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 yaitu X kurang 2 dikali X kurang 3, di mana X pertama yaitu sama dengan 2 dan X kedua sama dengan 3. Dan kita bisa juga pakai rumus ABC tadi, di mana rumusnya X1 dan 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A, di mana kita langsung substitusikan saja. X12 sama dengan min B sama dengan min 5 plus minus akar, kita substitusikan lagi B nya min 5 pangkat 2 dikurang 4, A itu 1, C itu 6 per 2, A nya itu 1, dan sama dengan min 5 dikali
min sama dengan positif 5 plus minus akar min 5 dipangkatkan 2 itu menjadi positif 25, terus dikurang 4 dikali 6 jadi 24 per 2 dikali 1 yaitu 2, dan sama dengan 5 plus minus akar 25 dikurang 24 itu sama dengan 1 per 2. Jadi X1 pertama yang kita tentukan kita ambil dulu, terserah saja plus duluan atau minus. Di sini saya mengambil minus dulu, jadi X1-nya sama dengan 5 dikurang 1 per 2 sama dengan 4 per 2, jadi sama dengan 2. Dan X2-nya itu 5 ditambah 1 per 2, dimana 5 tambah 1 itu 6 per 2, jadi sama dengan 3. Yang kedua yaitu menentukan titik potong Y dengan memisalkan X sama dengan 0. Jadi kita menggunakan persamaan fungsinya tadi, Y sama dengan X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Kita substitusikan X-nya sama dengan 0, jadi Y sama dengan 0 pangkat 2 dikurang 5 kali 0 ditambah 6, jadi Y sama dengan 6. Dan yang ketiga yaitu menentukan titik ekstrim atau titik puncaknya dengan rumus min B 2A itu untuk X dan min D per 4A itu untuk Y. Jadi kita kerjakan dulu bagian X-nya. X tadi sama dengan min B per 2A, sama dengan kita substitusikan B-nya itu min 5 dan A-nya itu 1 sehingga menghasilkan 5 per 2. Dan Y-nya itu sama dengan min D per 4A, di mana tadi D itu adalah rumus diskriminan, jadi kita uraikan min B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Jadi kita substitusikan B-nya tadi min 5, jadi min 5 kuadrat dikurang 4A tadi 1, C-nya itu 6 per 4A-nya tadi 1, sehingga sama dengan min 5 dipangkatkan 2 itu sama dengan 25 dikurang 4 kali 1 dikali 6 sama dengan 24. 4 dikali 1 itu sama dengan 4. Jadi 25 dikurang 24 itu 1, sehingga hasilnya min 1 per 4. Yang terakhir yaitu menggambarkan grafik parabolanya. Jadi sebelum menggambar grafik parabolanya, kita tentukan dulu titik-titiknya. Yang pertama tadi kita mendapatkan X sama dengan 2, maka titik pertama 2,0 dan X sama dengan 3, sehingga titik kedua yaitu 3,0. Dan di sini kita mendapatkan Y itu sama dengan 6, sehingga titik ketiga 0,6. Dan untuk titik ekstrim atau titik puncaknya, X tadi kita dapatkan 5 per 2, kalau kita desimalkan 2,5, dan Y-nya itu kita dapatkan min 1 per 4, kalau kita desimalkan min 0,25. Setelah itu barulah kita hubungkan titik-titik itu sehingga berbentuk parabolanya seperti pada gambar ini, dan kita tarik garis putus-putus itu adalah sumbu simetrisnya. Oke, itu saja mengenai penjelasan konsep non-linear. Maaf bila banyak kurangnya, semoga video tadi membantu, dan mari kita lanjut ke video selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Siti Fadilah Haidar dengan stambuk C30124080. Di sini saya bertugas untuk menjelaskan atau memaparkan contoh soal mengenai penerapan fungsi nonlinear pada fungsi biaya. Langsung saja kepada contoh soalnya. Yang pertama ada biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan total cost sama dengan 2Q kuadrat dikurang 24Q ditambah 102. Yang dia minta tentukan A, pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum. Yang kedua, hitunglah besarnya biaya total minimum tersebut dalam dolar. Yang ketiga, hitunglah pula besarnya ada biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi tadi. Yang selanjutnya, seandainya dari kedudukan ini produksi dinaikkan dengan 1 unit, berapa besarnya biaya marginal? Jadi langsung saja ke pembahasan soal. Yang kita ketahui dari soal sendiri ada TC-nya itu sama dengan 2Q kuadrat dikurangi 24Q ditambah 102. Dengan itu kita ketahui nilai A-nya sama dengan 2, nilai B-nya min 24, dan nilai C-nya adalah 102. Yang diminta pada soal A sendiri, pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum. Bisa kita artikan yang diminta itu kuantiti minimumnya.
Jadi kuantiti minimum itu kita ketahui dari rumus, yaitu min B per 2A, yang dimana B-nya min 24, sehingga min ketemu min hasilnya positif, berarti dia langsung jadi 24. Dan 2A itu A-nya kita ketahui didapat adalah 2, jadi 2 dikali 2 hasilnya 4, berarti 24 dikali 4 hasilnya 6. Jadi biaya minimum terjadi pada saat memproduksi itu menghasilkan 6 unit untuk biaya minimumnya. Selanjutnya kita cari itu cost minimumnya atau biaya minimum dengan rumus, yaitu dengan rumus min D per 4A. Kita ketahui sendiri D itu sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC, yang dimana B-nya itu kita ketahui 24 atau min 24, sehingga kuadrat dari 24 itu hasilnya 576, terus 4 kita kalikan A dengan C, A-nya 2, C-nya itu 102, sehingga hasilnya 816. 576 kita kurangi dengan 816 menghasilkan 240. Hasilnya min 240, karena min ketemu min hasilnya positif, menjadi positif 240. Langsung kita bagikan dengan 8, yang dari 4 kali 2 tadi itu 240 bahagi 8 hasilnya 30. Jadinya artinya biaya untuk memproduksi 6 unit barang adalah $30. Selanjutnya langsung saja kita bahas bagian C-nya, yang dia minta adalah hitung pula besarnya biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi tadi. Jadi dari kita ketahui dari total cost itu fungsinya itu sama dengan 2Q kuadrat dikurangi 24Q ditambah 102. Biaya tetapnya atau fixed cost-nya sendiri adalah 102 dari koefisiennya, dari konstantanya. Dan biaya variabelnya itu sebesar 2Q kuadrat dikurangi 24Q. Selanjutnya, pada tingkat produksi Q sama dengan 6, kita cari biaya variabelnya. Untuk kita substitusikan nilai 6 tersebut pada Q. Jadi variabel cost sama dengan 2Q kuadrat dikurangi 24Q, 2 dikali 6 kuadrat dikurangi 24 dikali 6. 6 kuadrat itu sendiri adalah 36. Jadi 36 dikali 2 dikurangi 24 kali 6 itu hasilnya sama dengan min 72. Jadi variabel cost-nya sendiri itu sebesar min 72. Selanjutnya ada biaya rata-rata yang pada rumus average cost itu rumusnya sama dengan cost dibagi quantity atau total cost-nya. Tadi pada sebelumnya kita sudah mendapatkan cost-nya atau biayanya itu sebesar 30 dibagi dengan quantity, yaitu quantity-nya sendiri 6. Jadi 30 bahagi 6 adalah 5. Jadi average cost-nya itu atau biaya rata-ratanya sebesar 5. Selanjutnya kita mencari biaya tetap rata-rata. Yang pada soal rumus biaya tetap rata-rata itu average fixed cost sama dengan fixed cost per quantity. Fixed cost-nya tadi sudah diketahui itu sebesar 102 dibagi dengan quantity-nya sebesar 6. Jadi average fixed cost-nya sendiri atau biaya tetap rata-ratanya sebesar 17. Selanjutnya ada biaya variabel rata-rata dengan rumus variable cost per quantity. Dari variable cost-nya sudah diketahui tadi sebesar min 72 dan quantity-nya sebesar 6. Jadi langsung bahagi saja min 72 bahagi 6, kita dapatkan average variable cost-nya sebesar minus 12 atau biaya variabel rata-ratanya. Nah, langsung saja ke pembahasan bagian B. Yang dia minta adalah seandainya dari kedudukan ini produksi dinaikkan dengan 1 unit, berapa besarnya biaya marginal? Artinya, berapa biaya marginal jika Q-nya ditambah 1? Atau berapa biaya yang ditambahkan jika kuantitinya itu bertambah 1? Nah, kita ketahui sebelumnya kuantitinya itu sebesar 6 dan ditambahkan dengan 1 unit, sehingga biaya margin unitnya itu menjadi 7. Jadi kuantiti pertamanya itu ada 6 dan kuantiti keduanya itu setelah ditambahkan 1 menjadi 7. Jadi kita masukkan saja nilai 7 tadi itu pada fungsi total cost-nya itu yang jumlahnya itu 2Q kuadrat dikurangi 24Q ditambah 102. Jadi kuantitinya itu jadi 7 itu kita substitusikan pada fungsi sebelumnya atau pada persamaan sebelumnya. Jadi 2 kali 7 kuadrat dikurangi 24 kali 7 ditambah 102 menghasilkan 98 dikurangi 168 ditambah 102. Jadi total cost-nya sebesar 32. Kita ketahui sekarang total cost pertama itu sebesar 30
pada yang sudah kita cari sebelumnya, dan total cost kedua atau setelah ditambahkan 1 unit menghasilkan 32. Yang kita cari selanjutnya adalah biaya marginal atau MC, marginal cost, dengan rumus delta total cost per delta quantity. Delta total cost itu bisa disamadengankan dengan total cost kedua dikurangi dengan total cost pertama, per delta Q-nya juga bisa disamakan dengan quantity kedua dikurangi dengan quantity pertama. Jadi 32 dari total cost kedua dikurangi dengan 30 dari total cost pertama. Selanjutnya quantity kedua sebesar 7 dikurangi dengan quantity pertama sebesar 6. Hasilnya 32 dikurangi 30 itu hasilnya 2, 7 dikurangi 6, 1. Jadi 2 per 1 sama dengan 2. Jadi marginal cost-nya kita dapatkan sebesar 2. Jadi artinya untuk menaikkan produksi dari 6 unit menjadi 7 unit, diperlukan biaya tambahan atau biaya marginalnya sendiri yang sebesar $2.